Inilah Gapi-Gapi juara kontes yang akhirnya bisa dijual dengan nilai yang baik karena para penghobi atau mungkin para kolektor itu juga suka ngelihat ikan ini. Hai Indonesia, bertemu lagi dengan saya Ray dalam channel Gapi Indonesia. Ini adalah segmen Gapi dalam Berita. Hari ini saya akan menyiarkan sebuah berita hasil dari kontes di Sulawesi. Ini adalah sertifikat penghargaan untuk sponsor. Jadi saya menyponsori acara ini dari segi media partner. Jadi buat kalian yang ingin mengadakan kontes dan kalian ingin diliput dalam YouTube saya dan Instagram Gapi Indonesia, silakan kalian hubungi saya via DM di Instagram. Di sini kita melihat penyelenggaranya adalah komunitas Gapi Sudiang. Terus kemudian saya lihat ketua panitianya adalah Bro Awal, dan ada 3 orang juri dari Jayadi, Irwan, dan Umar. Saya juga mendapatkan sebuah plakat penghargaan yang kalau kalian lihat ini cukup bagus ya desainnya. Jadi kita tahu ini adalah sebuah pakaian adat. Terima kasih atas dukungan Tak. Nah ini saya pernah tanya nih, Tak itu maksudnya apa? Saya lupa waktu itu dijawab apa waktu di live saya. Gapi Indonesia. Dan sekarang kita akan melihat ikan-ikan yang berhasil meraih juara di kontes tersebut. Kita akan putar videonya. Yang pertama adalah kelas solid. Nah, kelas solid ini dipisah antara mata hitam dan mata merah. Jadi ini diikuti oleh mata hitam semua. Nah, kalau saya lihat di juara 1, 2, 3 ya, itu semua full black atau black Moscow. Saya tidak bisa mengulas banyak karena videonya cukup singkat, tapi yang saya lihat sekilas dari juara 1, 2, 3-nya, mereka semua punya body yang proporsional. Jadi proporsional itu perbandingan badan dan ekor itu sudah mencapai 1:1. Dan kalau saya lihat, usia dari ikan-ikan yang menang ini mungkin belum terlalu tua. Karena saya lihat performa itu masih oke. Dan belum terlalu over. Jadi over itu ekornya belum terlalu panjang. Untuk kualitas warna secara video ya, karena saya hanya dikirimi videonya, itu terlihat sangat baik semua. Dan buat kalian yang punya Black Moscow, silakan kalian bisa ikutkan ke dalam kelas albino solid. Sekarang kita masuk ke kelas albino solid. Kita lihat juara berapa nih? Oh, juara 1 kelihatannya juara 3 AFR. Untuk juara 2-nya AFR juga. Oh, habis ya. Nah, ini kalau kita lihat kan video sangat singkat nih. Kita akan bahas untuk yang agak kelihatan nih juara 3-nya. Nah, untuk juara 3 ini kita melihat kualitas warnanya. Jadi untuk warna merahnya itu kita lihat sampai di ujung bibir, dorsalnya cukup besar, dan saya tidak bisa melihat bentuk ekornya. Tapi kalau kita lihat memang ekornya sudah besar. Untuk warna di perutnya yang kalian lihat itu keputihan, itu sebenarnya menurut saya bukan pudar, tapi ini efek dari pencahayaan. Jadi dia terlihat mantul untuk yang perutnya. Jadi secara garis besar untuk juara 3 dan juara 2 yang kelihatan lumayan jelas. Oke, juara 2 juga tidur di sana. Saya nggak bisa menilai banyak, tapi basicnya untuk juara 3 yang kelihatan itu sudah sangat baik. Dan saya nggak ngerti juara 2 dan juara 1-nya ini seharusnya lebih bagus lagi. Dan info saja untuk edukasi kalian juga, AFR ini itu banyak yang mungkin kalian temui itu merahnya tidak full sampai di ujung bibir. Nah, kalau kalian mau ikut kontes, saran saya, pilih AFR kalian yang sudah sampai di ujung bibir. Contohnya seperti apa? Kalian bisa main ke Instagram saya dan lihatlah postingan-postingan tentang AFR dari saya. Itu nanti bisa buat belajar kalian. Terus lanjut ke kelas berikutnya ada Tuxedo. Tuxedo ini, ntar saya nggak tahu, ini ada HB White. Oke, deltanya cukup bagus, tapi untuk berenangnya agak keberatan ekor ya. Juara 1-nya, terus ini juara 2. HB weight juga tidak terlalu besar ya kalau terlihat sekilas, dan juara 3-nya HB weight juga nggak jelas. Kita akan bahas yang juara 1-nya aja. Kita akan mempelajari tentang ekor delta. Jadi ekor delta yang perlu kalian lihat itu adalah sudut atas dan sudut bawah. Jadi ketika segitiganya gini ya, mulai gini-gini lagi. Yang perlu kalian lihat adalah sudut atas dan sudut bawah. Semakin lancip sudut atas dan bawah, itu semakin bagus untuk nilai deltanya. Dan kalau saya lihat juara 1 ini memang cukup menyudut, jadi cukup lancip sudutnya.
Terus nilai kedua, itu sebenarnya kita akan melihat untuk karena dia kelas tuxedo atau bicolor, kita akan melihat kualitas pasti 2 warna. Kalau ekornya putih, kita akan melihat yang kedua adalah hitam di tubuhnya. Nah, info saja, saya tidak akan ngebahas yang menang ini, info saja untuk tuxedo, itu seharusnya warna hitam itu berhenti di setengah badan. Jadi kalau kita lihat di sini ada perutnya, itu seharusnya ada di belakang perut sedikit. Itu untuk penilaian yang menurut saya nilainya tinggi. Tapi tetap ada porsi penilaian di ekor, ada porsi penilaian di badan. Jadi itu tetap nanti akan ditotal secara keseluruhan. Lanjut setelah kelas tuxedo, kita akan melihat albino tuxedo. Ada jenis topaz kelihatannya. Oke, ada lagi jenis topaz lagi. Juara berapa itu? Juara 2, tadi juara 1 mungkin ya. Oke, ini topaz. Oke, deltanya cukup bagus, 90 derajat. Ini juara 3-nya topaz lagi. Oke, jenisnya tidak bervariasi ya. Kita akan lihat dari yang juara paling jelas tadi, juara 1 nggak jelas, juara 2 nih kayaknya nih. Nah ini. Oke, nah, wes. Nah, wes. Nah, oke. Menurut saya, topaz yang kalian lihat ini, selain dia bisa ikut kontes, dia juga sangat mahal kalau dijual. Jadi ada 2 kelas yang menurut saya agak berbeda, kelas kontes dan kelas penghobi atau kolektor. Menurut saya topaz ini selain bisa diikutkan kontes dan dia juga bisa dijual mahal, artinya dia memenuhi untuk kriteria yang masuk ke dalam kelas penghobi. Kelas penghobi itu bagaimana? Seperti yang video saya pernah tayangkan, orang awam atau orang yang mungkin suka dengan gapinya itu baru, dia akan sangat memberikan nilai plus itu di dorsalnya. Dan kita lihat dorsal si topaz ini hampir menjadi mega dorsal. Jadi mega dorsal itu adalah ketika besarnya dorsal itu sama dengan besarnya ekor. Dan kita lihat ini cukup besar dan perbandingan benar-benar kelihatannya secara video ini 1:1 dan ngesak itu jadi tulangan pertama dari dorsal itu panjang seperti ikan hiu. Jadi topaz ini menurut saya kalau saya diizinkan untuk membuat standar kontes tanpa mengabaikan standar kontes yang kita berlakukan di Indonesia, saya akan memasukkan unsur penilaian di nilai jual. Jadi kenapa kok nilai jual itu penting? Karena menurut saya sebagai orang yang menggiatkan atau mungkin memperjuangkan dunia gapibis di Indonesia, tidak kalah pentingnya dengan dunia kontes itu adalah nilai jual dari si ikan di mata orang awam. Ya, jadi seperti kalian penonton saya ini bisa dibilang lebih banyak yang awam atau mungkin kalian yang menyukai gapi itu baru-baru aja. Jadi artinya kalian yang pemula. Ketika kalian tidak bisa menilai ikan kontes dalam kriteria yang sebenarnya atau menurut kalian ikan kontes itu tidak baik atau tidak bagus atau kalah bagus dengan kelas yang pernah sering saya jual itu adalah kelas penghobi, otomatis dunia kontes itu nanti akan terpisah jauh dengan dunia penghobi yang mungkin nilai jualnya akan bisa mengalahkan si ikan kontes. Jadi kalau kalian setuju saya membuat standar kontes tanpa melupakan standar yang ada di Indonesia atau bisa dibilang ini adalah versi gapibis, silakan kalian komentar di bawah. Nanti saya akan baca satu persatu, kalau ada masukan yang baik dari kalian, saya akan realisasikan. Lanjut, kelas berikutnya kita akan melihat lace garis miring albino. Oke, berarti ini lace seperti green lace ya, agak hijau, mungkin efek cahaya tuh blue lace. Terus ini apa nih? Juara 2 nggak ada ikannya nih. Oh, red lace, ekornya cukup panjang. Juara 3-nya red lace juga, saya lihat dari bayangan tuh tadi tuh. Oke, mungkin kalau dari lace kita bisa lihat dari yang juara 1 aja nih. Ini kalau nggak salah ada genetik black lace. Tapi kalau di video ini terlihat warna hijau ya, tapi bisa jadi ini golden black lace, bisa jadi ya. Saya tahu dari karakter coraknya, jadi untuk kalian yang sudah bermain lace atau mungkin kalian tahu black lace, tahu golden black lace, itu kalian tahu karakter coraknya. Jadi saya tahu dari karakter corak badan dan ekor ini seperti ada darah black lace-nya. Kalau kita nilai secara corak, cukup baik di badan, ekor, dan dorsal. Kenapa? Dia punya keseragaman corak. Jadi keseragaman itu artinya sama coraknya,
dari tingkat kerapatan dan bentuk coraknya. Dan menurut saya ini nilainya mahal sekali. Nah, inilah gapi-gapi juara kontes yang akhirnya bisa dijual dengan nilai yang baik karena para penghobi atau mungkin para kolektor itu juga suka ngelihat ikan ini. Berbeda dengan yang juara 2. Ini mohon maaf ya kalau ada yang punya ikan, bukan maksud saya untuk mengkomentari yang jelek, tapi saya berusaha untuk mengkomentari video ini aja. Jadi kalau ada yang salah menurut kalian, mohon dimaafkan dan tolong dikasih koreksinya di kolom komentar. Saya akan lihat yang juara 2. Ini saya ngasih contoh untuk, nah ini ikan juara kontes. Ini terlihatnya sekilas ya. Ikan juara kontes yang mungkin kalau dijual ke penghobi atau kolektor, dia tidak akan bisa menghargai tinggi. Karena struktur badannya, kalau saya lihat dia keberatan ekor yang pertama, jadi agak bengkok. Dan kedua, ekornya ini, aduh cepet banget ya. Secara video aja ya, saya lihat itu tidak bisa membuka lebar. Jadi artinya secara performnya kurang. Nah, kalau di penilaian kontes perform itu hanya 5% atau sangat kecil, kalau saya bikin standar kontes, nih ya, ini baru wacana aja sih. Kalau saya bikin standar kontes, saya akan memberi penilaian yang lebih besar itu ke vitality ikan. Artinya, dunia kontes atau kontes itu kan sesuatu yang kita lihat dari segi fisik ya, lebih ke fisik. Nggak ada tuh kontes genetik kan nggak ada. Jadi semua kontes itu melihat fenotipnya. Walaupun genotipnya itu jelek atau genetiknya jelek, kalau dia fenotipnya bagus, dia tetap bisa menang kan. Nah, kalau kita melihatnya fisik, otomatis kan performa atau istilah gini, kalian fashion show nih, ketika kalian udah pakai bajunya bagus, tapi kalian tidak bisa berjalan di atas panggung dengan baik, atau kalian tidak bisa perform, menurut saya itu juga kurang indah. Nah, bocoran buat kalian para penghobi baru atau orang yang baru masuk ke dalam dunia bis, fokuslah ke ikan-ikan yang bisa perform dengan baik. Itu adalah ikan yang bisa yang bisa kalian jual mahal. Lanjut, kita ke kelas berikutnya. Ini les tidak terlalu kelihatan, Cobra garis miring snake skin. Artinya Cobra dan snake skin jadi satu. Oke, ada albino. Oh, albino metal snake skin red lace. Ada lagi Yellow Cobra. Ada lagi juara 3-nya Yellow Cobra juga kayaknya. Kita akan bahas dari yang... Oke, saya lihat albino dulu nih. Takutnya nih Galaxy Medusa nih. Oke, secara genetik ini kayaknya juga ada medusanya. Sebentar ya. Yang jelas sih kalau dari video sih lihat ini metal, jadi albino metal red lace lah ya saya bilang. Jadi mohon maaf kalau ternyata ada kurang sesuai dengan jenis aslinya karena saya hanya lihat dari video. Untuk deltanya sangat baik, tapi balik lagi di dunia kontes perform itu kecil, hanya 5%. Performnya menurut saya kurang seger, jadi kurang bisa berkibar. Tapi secara form, secara corak dan jenis dia bagus. Itu juara satunya, terus kemudian kita lihat ke juara 2. Nah ini, saya juga mau komentar aja. Jadi saya selalu suka nih ketika juara kontesnya itu adalah ikan yang bisa dijual mahal juga kepada penghobi. Oke. Saya nggak bisa bocorin semua ya, jadi saya mau kasih tahu kisi-kisinya sedikit. Saya tuh baru berencana akan mengadakan sebuah webinar. Yes. Webinar untuk kalian para pebisnis gapi atau mungkin kalian yang ingin masuk ke dunia bisnis gapi. Saya melihat sebuah fenomena di Indonesia dan menurut saya ini belum pernah terjadi sebelumnya. Fenomena ini baru pertama kali terjadi dan yang ditakutkan oleh saya nih ya, jadi semoga kalian nggak takut karena mungkin kalian nggak ngerti kan ya. Yang saya takutkan jangan sampai nilai jual gapi itu turun. Saya nggak bicara gapi kontes. Gapi kontes akan tetap baik di kalangan mereka. Tapi kembali saya bilang, 80-90% orang yang membeli gapi atau orang yang berani membayar mahal gapi itu adalah para penghobi atau orang-orang yang baru saja suka dengan gapi. Saya nggak bicara orang yang mungkin kelasnya mereka tidak berani untuk membeli gapi 100 ribuan atau ratusan ribu. Itu beda. Jadi artinya tetap ada kelasnya sendiri. Saya bicara ke kelas penghobi yang artinya dia berani bayar mahal untuk sebuah ikan yang indah. Kalau saya lihat pemenang kontesnya seperti ini tuh banyak, saya seneng karena dengan sendirinya nilai gapi itu akan naik. Karena kita bicara lagi, konsumen gapi 9 atau 80% itu adalah orang awam atau penghobi yang hanya suka dan dia pengen pelihara. Kalau dia melihat juara kontes di juara 2 adalah Yellow Cobra yang secara form, saya lihat ya, ini adalah over. Over itu artinya lebih dari 90 derajat, tapi dia bisa menang. Di mata awam, ini mereka suka. Jadi ketika di juara 2 terus kemudian dijual,
Saya percaya ikan ini lebih bisa dijual daripada yang juara 1 tadi. Mohon maaf untuk yang juara 1 bukan saya menilai jelek ya. Saya bicara dari sisi gapibisnya. Ini yellow cobra dan saya melihat ada tompel juga di sana, tapi dia bisa menang. Dan saya tidak akan mempertanyakan kenapa dia bisa menang. Intinya saya hanya mengomentari para juaranya. Saya lihat juara 3 juga. Ntar kelihatan sedikit aja sini. Ini juga jenis, ya jenis yellow cobra juga. Cuma saya tidak bisa menilai. Tidak kelihatan sama sekali. Kita akan lanjut ke kelas berikutnya. Any other tail. Saya bahas dulu ya. Any other tail itu adalah bentuk ekor yang lain. Jadi kalau untuk dunia gapi, yang umum adalah delta tail dan half moon. Nah, untuk any other tail itu adalah bentuk ekor selain delta dan half moon. Kita lihat nih yang pertama ada round tail. Oke, round tail ini juara 1 ya. Medusa round tail. Terkenal sering menjuarai kontes karena memang untuk jenis medusa, round itu bunder ya. Untuk jenis medusa itu terkenal mudah dalam mencetak ekor bulat. Jadi yang agak susah itu saya pernah punya albino redlace round tail, itu pernah juara 3, tapi harganya mahal sekali karena sangat sulit untuk mencetak ekor bunder di albino redlace. Nah, sekarang keluar yang varian medusa round tail. Jadi pelajaran berharga buat kalian ketika kalian ingin mengikutkan kontes. Jangan terpaku dengan jenisnya dulu, tapi lihatlah, fokuslah dengan kualitas dari ekornya dulu. Karena kenapa? Penilaian terbesar itu ada di ekor. Kita lihat ya, dia juara 1 nih ya, dan dari segi corak juga sangat baik untuk badannya. Size body juga dapet, dan dorsal itu panjang ada di setengah round tail-nya ya, jadi usia sudah cukup, ini sudah cukup dewasa. Pantas dia untuk mendapatkan juara 1. Dan juara 2-nya ini kayaknya metal snakeskin yellow lace round tail. Oke. Sekilas bundernya lebih bagus ya. Nah. Sekilas. Nah. Oh, enggak. Jadi belakangnya itu agak gini, agak trapesium. Kalau dari segi corak, ekor lebih rapat dibandingkan dengan badan, tapi ini masih normal. Karena saya tahu untuk mencetak jenis ini corak ekor dan badan sama, itu sangat sulit. Jadi ini sudah cukup baik. Dorsal saya nggak bisa lihat ya sepanjang apa, tapi kalau sekilas terlihat itu masih sangat muda. Jadi dorsal belum panjang, dan juara 3-nya ini top sword ya kalau nggak salah. Oh, DS. Wah, nggak kelihatan ya. Kalau nggak top sword,
double sword. Lanjut aja ke kelas mosaik. Kelas mosaik any other tale? Oh, enggak. Sekarang kita sudah masuk ke kelas mosaik. Nah, mosaik itu half moon. Jadi kalau dia tidak ada kelas half moon, berarti mosaik dan dragon dipisah. Ini harusnya mosaik semua. Oh, ternyata ini mosaik delta ya. Jadi mosaik delta. Kita akan lihat juara satunya. Wah, tidak jelas. Juara duanya. Oke, kelihatan cukup baik. Juara tiganya cukup baik juga. Kita akan bahas juara 2 yang cukup kelihatan jelas tadi ya. Juara 2 set. Aduh. Kita nggak bisa lihat deltanya sih. Cuma ini aja nih. Kita lihat coraknya. Alah. Sumpah susah banget. Mungkin karena FPS-nya rendah kali ya. Jadi yang terlihat di video saya paling maksimal ini. Cuma kalian tadi sudah lihat videonya ya. Untuk corak mosaik delta itu memang lebih mengarah ke old fashion. Jadi old fashion itu gapi zaman dulu. Mosaik zaman dulu itu memang tidak serapet mosaik sekarang yang lebih mirip dragon. Jadi ini adalah mosaik old fashion. Kalau saya lihat dia sebagai white mosaik itu sangat bagus sekilas untuk deltanya, dan corak seperti ini itu sudah termasuk cukup pecah. Jadi artinya cukup rapat untuk old fashion. Ya, berhubung ini tidak terlalu jelas, kita akan lihat aja, berjalan aja itu ya. Oke, cukup bagus juara 1, juara 2, terus ini juara 3-nya cukup bagus, cuma kalah bagus dengan juara 2. Sekarang kita masuk any other color. Nah, any other color itu mirip seperti any other tale kalau dia bicara tentang colornya. Jadi any other color itu warna-warna seperti dragon, dia tidak masuk ke corak, dia tidak masuk ke solid, dia tidak masuk ke bicolor, tapi dragon itu punya variasi, ekornya bercorak, badannya itu ada HB-nya atau half black-nya, terus ada coraknya yang tertutup half black. Itulah kenapa dia masuk any other color. Coba kita lihat juaranya dulu ya. Juara 1, set deh, nggak kelihatan jenisnya. Ikan apa ini? Wah, tolong dikoreksi kalau saya salah ya. Ini yang saya lihat ini magenta. Sebelumnya magenta itu nggak punya memang dia tidak punya kelas, tapi benar bisa dimasukkan ke any other color. Dan kalau menurut video, ekornya ini kecil masalahnya. Jadi gini, kalau dia masuk any other color, dia bisa juga masuk ke any other tail kalau ekornya kecil. Soalnya setahu saya magenta itu pertama mini, terus kemudian saya pernah mengcrosskan dengan jenis mosaik sehingga menjadi magenta yang berekor besar. Nah, itu saya bingung kelasnya. Kalau waktu dulu saya cetak itu half moon-nya sempurna, saya masukkan ke kelas half moon, dia bertarung dengan dragon. Tapi setahu saya tidak pernah menang. Karena untuk penilaian magenta saya nggak ngerti ya itu seperti apa. Tapi ini juara 1 nih. Jadi saya kasih apresiasi juga ya, karena kenapa magenta itu bisa dijual sangat mahal. Dan bahkan saya sudah membuat varian magenta koi-nya. Jadi buat kalian yang belum tahu tuh magenta koi, ya silakan kalian main ke Instagram saya, karena saya baru aja mengupload video tersebut. Dan jangan kaget dengan harganya ya, karena memang selain dia langka, dia juga sangat cantik dan bernilai jual sangat mahal. Kita lanjut lihat juara 2-nya. Oke, itu magenta kelihatannya. Juara ini dragon. Oke, juara 1 dragon. Nah, tadi juara berapa ya? Juara 1-nya 2 ini ya? Sumpah. Juara 1-nya 2. Saya nggak ngerti nih ya. Bener kok, ini juara 1 kok. Ini juara 1 dragon, terus ini juga juara 1. Juara 1 tadi magenta, nih juara 1-nya. Juara 1 lagi. Aduh, dragon tapi kurang jelas. Ini juara 2-nya nggak kelihatan. Sekarang half moon. Tadi aku bingung ini, kok ada kelas half moon-nya? Kita akan masuk ke kelas half moon sekarang. Juara 1-nya dragon. Juara 2-nya dragon juga. Juara 3-nya seperti platinum mosaik ya. Oke, jadi saya agak nggak ngerti juga untuk kelas half moon dengan AOC. Itu biasanya kalau ada AOC, kelas half moon itu nggak ada. Kalau ada kelas half moon, AOC-nya itu nggak ada. Tapi yang kita lihat, ini saya hanya melihat dari segi video.
Jadi mohon dikoreksi kalau salah ya. Tadi juara dari AOC itu ada, terakhir tuh ada Dragonnya, dan juara di Half Moon juga ada Dragonnya. Jadi kalau salah mohon dikoreksi, mungkin ada yang Platinum Mosaic, karena terlihat di video ini hampir sama. Masuk ke kelas Female Open, ini saya paling suka nih lihat Female Open nih. Oke, juara satunya ada ikan, apakah? Wah, Dragon cepat sekali, HB White. Terus kemudian juara, oke saya udah lihat HB White. Juara tiganya HB White lagi. Oke, yang bisa dibahas mungkin yang juara 2-nya nih. Nah, mungkin saya tuh paling suka ngelihat kelas female karena menurut saya kelas female ini masih bisa dikembangkan lagi menjadi kelas-kelas yang turunannya. Jadi kalau saat ini hanya female open, saya pengennya sih ada female tuxedo atau female bicolor, terus kemudian female corak dan female solid. Karena menurut saya juga female ini cukup berkembang. Kalian bisa lihat kalau setiap kontes itu biasanya peminat pesertanya itu bisa banyak sekali di kelas female open. Saya bisa ngebahas hanya dari segi ekornya karena yang kelihatan cuma ekornya. Untuk HB White yang berkualitas seperti yang kita lihat ini, warna putihnya itu solid di ekor. Ini kalau untuk kontes ya. Walaupun gini, fenomenanya yang terjadi adalah ketika kalian breeder, kalian tahu bahwa ekor solid tidak selalu menghasilkan anakan yang solid, dan ekor jantan yang solid tidak selalu memiliki betina yang ekornya solid. Itu yang mungkin para breeder tahu. Tapi ya ini sebuah kontes, jadi yang kita nilai kembali lagi adalah fisik, kita tidak peduli genetiknya. Bila kita lihat untuk ekornya sangat solid dan deltanya, saya hanya bisa melihat bagian bawahnya itu cukup runcing. Lanjut, setelah female open ada kelas apa lagi? Juvenile. Nah ini juvenile biasanya dibagi-bagi cuma karena ini regional ya. Oke, ada full black juara 1, juara 2 juga black Moscow, juara 3 ada black Moscow lagi. Kita akan bahas juara satunya nih, menarik nih. Kelas juvenile ini bisa dibilang gampang-gampang sulit. Jadi buat kalian para breeder itu pasti kalian sering menemui bahwa black Moscow atau full black kalian ketika di usia remaja itu banyak banget yang deltanya bagus. Tapi ketika kalian turunkan kontes ternyata nggak bisa menang. Karena balik lagi memang full black menurut saya nih ya, itu paling mudah untuk mendapatkan delta yang sempurna dengan perform yang, ya kalau juvenile perform rata-rata bagus sih. Cuma dia tuh bisa menunjukkan form deltanya itu dengan baik. Jadi juri yang menilai secara sekilas, melihat secara sekilas, dia akan terpaku dengan jenis-jenis full black. Karena sudah kelihatan deltanya buka terus gini. Seperti yang kita lihat di sini, saya nggak bisa ngebahas warna karena tidak terlihat ya kesolidan warnanya. Tapi yang bisa saya bahas adalah bentuk ekornya. Jadi kalau kita lihat bentuk ekornya, deltanya itu sempurna. Dan perbandingan badan dengan ekor itu harus 2:1. 2 di badan, 1 di ekor. Lanjut, karena ini juaranya full black semua. Oke, kelas berikutnya kita lihat ada juvenile oh iya, jadi saya ngerti nih. Yang kelas sebelumnya itu berarti juvenile solid, dan sekarang kita masuk ke juvenile tuxedo atau juvenile bicolor. Juaranya ada topaz, juara 1. Juara 2-nya ada blonde HB red. Itu jenis kesukaan saya. Dan juara 3-nya mana nih? Aduh, nggak kelihatan. Kita lihat untuk yang ininya. Kita masuk ke juara 2-nya coba. Oke. Jenisnya adalah blonde HB red. Jadi blonde HB red itu yang dinamakan blonde berarti warna tubuhnya atau base body-nya itu seperti ikan albino, tapi dia bermata hitam. Terus kemudian HB itu half black itu ada setengah badannya itu berwarna hitam dan warna merah di ekor. Oke, jadi blonde HB red ini adalah jenis kesukaan saya karena dia sebagai half black itu dia tidak biasa. Ada warna merah di atas kepalanya. Nah, itu yang menjadi ciri khas blonde. Makanya saya begitu ngelihat saya tahu ini blonde HB red. Tanpa harus saya melihat base body-nya tuh beneran kayak albino enggak. Tapi setahu saya kalau untuk sebuah kontes itu seharusnya standar penilaiannya untuk half black itu setengah warna hitam dan ekornya berwarna yang lain. Itu aja sih. Jadi saya nggak ngerti apakah warna merah di atas kepala itu tidak masuk penilaian atau bagaimana. Tapi saya sangat menghargai seluruh hasil dari kontes ini karena balik lagi kalau saya seorang penggiat guppies, yang utama bagi saya itu adalah ikan yang bisa dijual dengan baik. Lanjut, masih di kelas juvenile kelihatannya masih ada juvenile corak yang belum ya. Coba kita lihat.
Oke, juvenile pattern. Juara satunya ada jenis metal snake skin. Apa itu ya? Nggak jelas. Bluegrass biasanya. Sama metal snake skin blacklace mungkin. Sama juara tiganya ini blue lace. Aduh. Video-video kurang jelas, terlalu cepat. Jadi kita bisa melihat untuk juvenil corak itu berarti mereka harus memiliki corak. Tapi saya juga melihat tadi ada metal ya. Jadi mungkin metal karena belum ada kelas juvenil sendiri. Karena mungkin tadi metal snake skin bluegrass, jadi dia bisa masuk ke kelas corak. Nah, setelah kita melihat semua juara, kita masih kurang melihat Grand Champion-nya. Jadi Grand Champion di sini itu dijadikan dua, Grand Champion Juvenil dan Grand Champion yang reguler atau yang dewasa. Kita akan melihat dari yang Juvenil dulu ya. Juvenil ini yang menang adalah Topaz. Jadi Topaz ini juga jenis kebanggaan dari GAP Indonesia, karena saya tuh punya 3 line Topaz. Ntar, ini kita lihat nih untuk yang Juve-nya. Oke, Topaz. Saya itu punya 3 line Topaz. Yang pertama adalah Topaz Delta, kemudian Topaz Bigtail, dan Giant Topaz. Nah, dari Giant Topaz ini keluar yang ribbon-nya. Dari Delta juga keluar ribbon-nya. Buat kalian yang ingin berburu gapi-gapi juara yang bisa dijual dengan nilai yang tinggi, silakan kalian main ke Instagram saya, karena saya selalu menyortir atau memilih satu dari segi jenis, dan yang kedua adalah dari segi nilai jualnya. Jadi contoh nih, Topaz ini saya tahu secara jenis, dia jarang kita temukan di pasar, dan secara kualitas yang saya sortir, itu adalah kualitas yang bisa dijual mahal. Artinya, kalau Delta dia juga Deltanya nggak yang udah nggak kuat ngangkat ekor, karena kebanyakan Delta itu gitu, dia terlihat tidak terlalu besar, tapi kalau saya tuh suka Delta yang mendekati 90 derajat. Nah, itu yang saya jual. Untuk Bigtail ini tidak bisa ikut kontes kecuali ada kelas Bigtail. Tapi percaya tidak percaya, saya menjual Bigtail itu bisa lebih mahal daripada yang Delta. Kenapa? Karena tampilannya itu cukup baik. Jadi kalau kita lihat Grand Champion yang reguler nih ya, atau yang kelas dewasanya. Nah, saya nggak tahu ya apakah bukaannya itu 90 derajat atau di atas 90 derajat. Tapi intinya, saya melihat video ini saya suka. Jadi, dia bisa membuka itu sempurna dan dia berkibar-kibar seperti bendera negara Indonesia. Lihatlah dan bukalah mata hati. Nah, inilah ikan-ikan yang secara jenis oke dan secara kualitas juga oke, dan dia menang kontes. Makanya kalau saya bikin standar kontes Gapibis, otomatis ikan seperti ini sudah pasti menang. Tapi yang saya tahu, standar kontes yang sebenarnya itu agak berbeda dengan Gapibis, atau yang saya tuju pasarnya adalah penghobi. Nah, setelah kita melihat Grand Champion-nya, ternyata itu adalah jenis yang sama, Topaz.
Dengan diadakannya kontes ini dan dengan disiarkannya di GAP Indonesia, percaya tidak percaya, Topaz ini akan naik daun. Nah, buat kalian yang ingin mencari Topaz, silahkan kalian main ke Instagram saya di GAP Indonesia 1. Sampai di sini saja saya menyiarkan berita dari kontes di Sulawesi di sana, dan harapan saya di kota-kota lain atau mungkin di pulau-pulau yang masih jarang mengadakan kontes, saya menunggu kabar dari kalian untuk mengadakan sebuah kontes yang sama meriahnya dengan di Sulawesi ini. Karena ini adalah regional, jadi artinya se-Sulawesi itu bisa ikut. Buat kalian yang di pulau lain, atau mungkin di kota-kota lain, kalau kalian ingin mengadakan kontes, jangan lupa untuk menghubungi saya, untuk saya up acaranya, atau untuk saya blow up acaranya di YouTube dan Instagram saya. Cara saya nge-blow up itu adalah nomor 1, sebelum acara dimulai, untuk meraih banyaknya sponsor, dan untuk menaikkan nama komunitas kalian mungkin yang mengadakan kontes. Dan di akhir acara, saya akan mengulas acaranya seperti ini, juara-juaranya dan para pemenang-pemenangnya. Sampai di sini dulu, maju terus, Indonesia!